1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Bukan saya ulangi ya, saya baca baru. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi Paulus memisah-misahkan nih. Kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Saudara balik lagi kepada mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat atau diri sendiri, upaya diri, ya, itu namanya keseimbangan, Pak. Bukan. Ya, apa yang manusia katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran. Itu namanya perjinahan rohani. Oh, itu kan kata Bapak. Enggak, ya. Kita lihat ya, bahwa Tuhan itu benar-benar membenci percampuran. Tuhan itu enek dengan percampuran. Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak ada seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur yang baru. Perjanjian, ikatan perjanjian kasih karunia. Penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Anggur yang baru. Roh Kudus. Pelayanan roh yang menghidupkan. Kantong kulit tua yang kaku, yang gak bisa bengkok, yang lempeng aja dia. Salah ya salah. Dihukum, mati hukumannya. Hukumannya hukum mati aja semua. Gak ada hukum hidup, gak ada. Iman Pak, iman. Gak ada iman di sini. Lakukan. You do. Do. Kali ini dan. Apa itu Pak? Lakukan. Selesai. Ya pilih yang selesai dong. Pinter itu namanya. Tapi jangan mau keseret lagi. Karena kalau dicampur, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Jadi kalau kenapa Tuhan enek, Tuhan benci percampuran, dihukum dong Pak. Tuhan gak menghukum lagi. Tuhan tuh greget gitu. Menyayangkan sekali, dia udah bayar, dia sudah mati anaknya di kayu salib. Mengharapkan lagi ke sini. Percampuran. Kalau gitu yang ngajarin nggak benar tuh. Iya, makanya hati-hati. Sekarang makanya dengar yang benar. Karena kedua-duanya kan rusak. Baik hukum Taurat maupun kasih karunia. Kenapa Pak bisa gitu? Karena efektif kembali kepada hukum Taurat. Tapi hukum Tauratnya juga rusak. Kenapa? Karena tujuannya Tuhan supaya orang pada akhir daripada upayanya, usahanya atau tekadnya nggak berlaku. Gimana bisa gitu Pak? Iya, kasih karunia dijadiin bat serep. Pokoknya you the best, you do the best deh. Lu kamu lakukan di bawah hukum Taurat ini, di bawah upaya kamu tuh sepenuhnya. Nanti kalau kurang, Tuhan yang penuhi. Tuhan dijadikan ban serep. Nggak ada di Injil yang seperti itu. Nggak ada di Alkitab yang seperti itu, saudara. Entah saudara dibawa ikatan perjanjian baru, kasih karunia, unmerited favor, kemurahan yang tidak layak saudara terima, atau saudara di bawah ikatan perjanjian hukum Taurat lama. Nggak bisa tengah-tengah Pak. Nggak ada. Shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus dan kabar baik itu yang kita dengar. Itu kabar sukacita yang kita dengar hari-hari ini. Saudara, luar biasa. Ya. Bahwa Yesus yang kita pandang itu, yang semakin kita lihat, yang semakin kita pandang, semakin indah. Itu yang mengubah saudara dari dalam keluar.
Yesus itu benar-benar indah, benar-benar cantik. Saudara melihatnya, saudara tidak akan henti-hentinya. Saudara terus haus, rindu. Karena dia indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Sebab dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara hidup kita. Sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Luar biasa. Dia yang mensuplai segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Sekaligus dia roti hidup bagi kita. Mana surga, roti hidup, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam tayangan yang lalu, saudara boleh dengar lagi. Dia memuaskan mulut kita dengan kebajikan. Goodness, kebajikan. Goodness, kebajikan. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Kita bukan hanya disembuhkan, tetapi kita sehat, kuat, segar, evergreen. Bahkan dimudahkan lagi. Saudara jangan katakan tidak mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita ada berada sekarang di bawah ikatan perjanjian baru. Sama-sama katakan ikatan perjanjian baru, new covenant. Itu artinya ikatan perjanjian baru, akad kontrak. Yang luar biasa. Sehingga saudara mengerti di sini kita memperoleh keuntungan yang luar biasa. Saudara dan saya menerima semua warisan, hak waris yang Tuhan Yesus sudah bayar dengan kematian. Dan bangkit bersama-sama kita. Tuhan Yesus yang berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan engkau. Dan itu jaminan hadirat yang membuat saudara dan saya sukses baik, good sukses. Sukses jenis Yesus. Saudara dengar saja di dalam tayangan-tayangan yang sebelumnya. Ini semua tentang Yesus. Kemurahan yang tidak layak kita terima itu adalah tentang Yesus. Dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dia sudah bayar. Dia sudah kerjakan semua. Dia tidak lagi menuntut seperti perjanjian lama, hukum Taurat yang menuntut. Pelayanan kematian. Karena yang dituntut itu orang yang pasti gagal. Tetapi dia mensuplai. Yang terburuk, yang terjelek dari manusia itu bisa diselamatkan. Oleh kasih karunia Yesus. Saudara dan saya. Ingat. Rightly dividing the word of God. Dengan tepat memisahkan, saudara memiliki pengetahuan Allah, memisahkan dengan tepat firman kebenaran. Mana yang bagi Yahudi hukum Taurat, tuntutan, mana yang supply, church, gereja. Rasul Paulus juga sering tulis kok. Nanti mungkin kita baca ya. Bahwa untuk Yahudi, untuk Gentiles, non-Yahudi, dan untuk gereja. Berarti kan memang ada firman-firman yang ditujukan untuk. Sama-sama katakan untuk. Tapi bagi kita bisa belajar. Waduh, kalau saya dituntut begitu, berarti saya pasti gagal. Kita belajar. Bersyukur. Jikanya atau jikalaunya atau persyaratannya, ketentuan syarat dan ketentuan berlakunya telah dipenuhi oleh Yesus, digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, itulah kita membaca dengan terang Kristus, dengan terang hikmat Allah, dengan terang kasih roh Allah. Kita dapat mengerti.
Saya ulangi ya bacanya ya. 1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Bukan saya ulangi ya, saya baca baru. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi Paulus memisah-misahkan nih. Kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Ya jangan tersinggung. Bahasa Inggrisnya memang begitu. Give non offense. Jangan tersinggung. Wah Bapak, membuang-buang ayat tuh. Itu orang percaya kasih karunia apa tuh? Radical grace atau hyper grace tuh. Separoh tuh percayanya. Alkitabnya semua disobek-sobek. Dibuang, ditipek-tipek. Oh nggak begitu. Kami rightly dividing the word of truth. Dengan hikmat Kristus. 2 Timotius 2 ayat 15, saudara baca aja. Kita mengerti bahwa ada Tuhan Yesus bahkan di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bicara dengan orang Yahudi, dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hukum Taurat yang dikembalikan kepada standarnya dan tujuannya. Dan itu nanti kita lihat. Ya saudara boleh catat ayat-ayat yang kita akan renungkan di bagian yang kedua. Daripada bab yang ke-8 ini ya ikatan perjanjian atau covenant ya covenant untuk berhasil dalam hidup. Saudara tidak akan berhasil kalau saudara tidak dibuat ikatan perjanjian yang baru yang luar biasa ini. Saya beri subjudul di bagian kedua ini, jangan mau dikadalin. Gitu aja, jangan mau dikadalin. Sama-sama katakan, saya tidak mau dikadalin iblis. Saya tidak mau dikadalin iblis. Atau mafia-mafia agama. Kenapa sih Pak mafia-mafia agama mau ngadalin kita? Karena mereka mau berikan kepada seolah umat atau jemaat Tuhan itu senantiasa ketakutan. Supaya bisa dikontrol atau dimanipulasi. Dari abad ke abad iblis pasang tembok-tembok kontroversi yang seperti itu. Supaya bisa kendalikan. Ya Pak kalau nggak dikendalikan liar. Firman Tuhan katakan apa? Umatku binasa atau liar kalau nggak tahu visi, kalau nggak tahu kebenaran. Kebenarannya apa Pak? Kebenarannya bahwa kebenaran Yesus, kebenaran hadiah, kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang super wow, yang tidak terbatas, yang saudara dan saya terima terus menerus, terima terus. Masa Pak, orang ikut Yesus hanya ngarepin keuntungan, ngarepin terima, memberi Pak. Hei, firman Tuhan Yesus katakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan His benefit, keuntungannya. Sudah dengar lagi tayangan yang bagian yang pertama. Jangan lupakan. Bertentangan ya dengan ajaran tradisi. Jangan takut, buang. Kita percaya firman Tuhan. Catat ayat-ayatnya nih. Kalau kita mau yakin buka, memang harus buka ya. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 11. Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Ibrani 13 ayat 15. Maaf, ayat 5 bagian B. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Lihat di tayangan. Roma 8 ayat 31 dan 37. Ibrani 8 ayat yang ke-6. Markus 2 ayat 22. Dan 1 Korintus 10 ayat 32. Judulnya Bapak, jangan mau dikadalin. Jangan mau ditipu. Jangan bodoh. Jangan kurang pengetahuan. Terima, dengar. Jadi untuk siapa itu hukum Taurat? Untuk siapa Pak Melgi? Kenapa ada ditulis di Alkitab kita kalau begitu? Kalau bukan untuk kita. Ya kita baca saja. Apakah masih buat orang Kristen? Ya,
Di sisi mana hukum Taurat itu dari titik salib itu? Saya sudah katakan di bagian yang pertama. Titik baliknya adalah salib Kristus. Kebangkitan Kristus, pencurahan Roh Kudus. Itu kita masuk dalam dispensasi waktu anugerah. Dalam waktu kasih karunia. Rasul Paulus katakan seperti ini. Supaya saudara dengar. Jadi hukum Taurat itu di sisi mana? Bisa nggak dicampur dengan di sisi kasih karunia? Baca ya, 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Sama-sama katakan, tepat digunakan. Apakah tepat digunakan untuk orang-orang di dalam Kristus? Nah itu kan jadi pertanyaannya, apakah tepat hukum Taurat itu ditempatkan atau digunakan buat saya? Tepat nggak ya? Apa firman Tuhan katakan? Ingat, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. 9 ayat 1 Timotius 1 ayat 9. Yakni dengan keinsyafan, dengan kesadaran, dengan sangat sadar gitu, jangan kayak pingsan gitu. Orang ngomong tuntutan, hukum Taurat, dakwaan, penghukuman di mimbar, saudara bilang gini, amin Tuhan, amin Tuhan. Hei, insyaf, sadar. Apa firman Tuhan katakan? Bahwa hukum Taurat itu bukanlah, sama-sama katakan bukanlah, bagi orang yang benar. Siapa itu orang benar? Saya, sama-sama katakan saya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Good. Ya, dalam Kristus saya adalah orang benar. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, ateis, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, orang jahat, jahat kejam, bagi pembunuh pada umumnya, 10, bagi orang cabul, hidup dalam percabulan, perzinahan, pemburit, sodomi dan segala macam, LGBT, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Oh, gitu kan orang berdosa, Pak. Kadang-kadang saya juga berdusta, Pak, bohong. Nah, kita baca ya. Kan dan seterusnya artinya orang di luar Yesus tadi dikatakan. Kenapa? Kita di dalam Yesus orang benar. Kok bisa benar, Pak? Bagaimana kita masih melakukan banyak kesalahan, banyak kegagalan disebut orang benar? Jawabannya, bagaimana Yesus orang tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Maksudnya Pak, gimana itu orang kudus itu menjadi dosa? Ya karena dosa saya. Nah itulah, sehingga saudara menjadi orang benar di dalam Yesus. Selanjutnya ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran sehat apa itu Pak? Injil. Ini Paulus yang tulis. Injil Paulus bahkan mengatakan gitu, my gospel. Injil Paulus. Apa itu Pak Injil Paulus? Intinya aja Pak. Injil Paulus intinya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ulangi ya. Apa itu inti daripada ajaran Paulus? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah induk dari segala berkat. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Yang cepet-cepet Pak, dengerin yang lalu. Tayangan yang lalu. Ya, ajaran sehat adalah Injil yang Paulus beritakan. Karena Paulus penulis daripada 2/3 surat-surat dalam perjanjian baru. Dia mendengar sendiri dari Tuhan dalam tubuh kebangkitan. Dia mendengar ajaran sendiri dari Yesus dalam tubuh kebangkitan. Dia mendengar Injil yang murni. Dan dia menulis kepada gereja. Gereja, church, saudara dan saya. Tentang apa? Pengampunan segala dosa. Dan dibenarkan sepenuhnya. 11.
yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Tuh kan? Injil yang Paulus beritakan adalah Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Saudara, maha bahagia, sama-sama katakan Allah mulia dan maha bahagia. Kalau saudara masih di bawah tuntutan, saudara bahagia enggak? Tidak. Ya, tuntutan, dakwaan, Tuhan mengejar dosa, Tuhan memburu dosa saudara dan saya, menyediakan penghukuman, bahkan penyakit, kecelakaan dibawa-bawa Tuhan. Nggak mungkin bahagia, nggak mungkin disebut oleh Paulus Allah maha bahagia. Kalau Allah maha bahagia, dia itu membahagiakan saudara dan saya. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Kalau lihat ya, apa itu yang dipercayakan kepada Rasul Paulus? Bukan perjanjian atau ikatan perjanjian yang lama. Tuntutan bukan. Hati-hati saudara. Ya. Jadi jelas ya tadi bahwa hukum Taurat itu kalau tepat digunakan buat siapa Pak? Jadi Pak, buat orang-orang di luar Yesus. Sebaliknya berarti kasih karunia itu buat siapa? Buat orang-orang di dalam Yesus. Luar biasa. Ya. Jadi hukum Taurat bukan untuk kita. Katakan hukum Taurat bukan untuk kita. Ya, yang percaya telah dibenarkan dalam Kristus. Hukum Taurat tidak berlaku untuk kita yang berada di bawah ikatan perjanjian baru kasih karunia. Nama juga covenant. Sekali lagi ya, ini tentang covenant, ikatan perjanjian. Kalau saudara ambil ikatan perjanjian baru kasih karunia, saudara itu lepas dari ikatan perjanjian lama hukum Taurat. Sayangnya begini, ketika orang di bawah ikatan perjanjian baru kasih karunia, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, itu efektif melepas kasih karunia. Dan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Sayangnya seperti itu. Kok sayangnya Pak? Iya. Itulah yang banyak terjadi. Makanya iblis bisa kadalin. Menipu. Membangun tembok-tembok kontroversi. Atas ikatan perjanjian kasih karunia ini. Yang luar biasa, yang ajaib, yang manis, yang bahagia ini. Dia bikin tembok-tembok kontroversi. Semakin luar biasanya kebenaran, dia semakin sungguh-sungguh untuk menghalangi umat Tuhan, orang-orang percaya untuk sepenuhnya hidup di bawah kasih karunia. Jadi buat apa dong hukum Taurat? Hukum Taurat itu tujuannya kan tadi dikatakan bahkan untuk pendusta, pembunuh, orang berdosa, ateis yang di luar Yesus, supaya mereka dikatakan sampai kepada titik batas kemampuannya. Orang boleh bilang aja, wah yang penting buat baik Pak, nggak perlu ke gereja, nggak perlu percaya Yesus, nggak perlu orang-orang beragama, ya disebutnya begitu ya. Yang penting kita ini berbuat baik, kita hidup baik juga udah baik. Nah diberikan, kalau kamu mau benar-benar menolak kasih karunia nih, tuntutannya Tuhan ini perfectly sempurna. Salah satu, salah semua. Mana ada Pak? Baca Yakobus 2 ayat 10. Nih, 10 perintah Allah, the big 10, yang besarnya itu, dengan 613 aturan, hukum, peraturan, ketetapan di bawahnya. Wah, kalau gitu Pak, mana mungkin? Gak mustahil ada orang yang bisa melakukan gitu Pak. Gak mungkin. Yang penting kita berusaha, do the best, do the best. Gak ada. Do the best. Salah satu, salah semua. Beritahu. Dan hukumannya mati. Makanya disebut pelayanan kematian. Masa gak do the best Pak? Di sekolah aja ada do the best. Ada KKM-nya. Ya kalau kita mau lulus kan nggak perlu 100 kan. Misalnya KKM-nya 60 juga udah lulus Pak. Iya itu saudara sekolah. Kalau saudara berusaha dengan surga atau neraka, tidak boleh ada dosa di surga.
perfectly, sempurna. Karena itu kesatuan utuh. Nila setitik rusak susu sebelah enggak. Satu titik aja cacat, rusak semua. Wah, kalau gitu nggak mungkin dong. Nggak ada orang yang bisa begitu, Pak. Nggak mungkin Tuhan kasih hukum kayak gitu. Sama aja bohong dong. Nggak sama aja bohong. Nah, pada akhir daripada kemampuan saudara kan? Kalau perfect ya iyalah. Kalau sempurna mana saya bisa. Nah, ini ada yang sempurna. Kalau tidak sanggup, ini ada yang sempurna. Korbannya sempurna. Yang ditebusnya, hati nuraninya sempurna. Sama benarnya dengan Yesus yang sempurna. Ya, Paulus dengan sangat terang benderang, jelas ya menyatakan tujuan hukum Taurat dalam Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita atau manusia sampai Kristus datang. Sampai kasih karunia datang. Sampai perjanjian baru atau ikatan perjanjian baru, New Covenant, ikatan perjanjian baru kasih karunia, Injil datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Artinya apa? Bukan perbuatan. Karena dasarnya hukum Taurat adalah perbuatan. Bukan iman. Dasarnya hukum Taurat di dalam Galatia 2 dikatakan bukan iman. Tapi siapa yang melakukannya dibenarkan. Tapi harus 100%. Mudah ya sebenarnya. Nggak, saya mau keseimbangan. Sabar. Ya, ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Siapa iman itu? Yesus. Iman. Iman Yesus. The author of the finisher of our faith adalah Yesus. Penulis penyelesai iman kita adalah Yesus. Iman Yesus. Kok bisa? Yesus sebagai manusia 100%. Dia percaya. Ketika dia digantung di kayu salib, dia terima mengalami semua. Daripada penderitaannya, dia tahu bahwa ada Melki itu di ujung sana yang diselamatkan oleh penderitaannya. Saudara bisa nyebut ganti nama Melki dengan nama saudara. Ada orang-orang. Itulah iman Kristus. Ya, Galatia 3 ayat 12 tadi tuh kalau saudara mau cek ya. Masa sih nggak ada iman-iman di dalam hukum Taurat? Baca aja. Ya, saya nggak buka. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Karena penuntun itu seperti gini. Jadi penulis kitab Galatia Paulus itu diberi hikmat seperti gini. Seperti seorang kaya, biasanya orang Romawi kalau kaya memiliki anak, ketika anaknya masih di bawah umur, itu ada dididik oleh schoolmaster disebutnya, atau pengawas ini. Dan pengawas inilah yang mendidik dia dalam segala hal, baik fisik, baik mental, baik sekolah, baik pengetahuan apapun. Dipercayakan kepada pengawas atau kepala sekolah ini, schoolmaster. Sampai dia menjadi dewasa, putra, huyos. Ya, dari bocah jadi dewasa. Ketika dia masih bocah di bawah pengawasan, tidak ada bedanya dengan budak. Makanya disebut spirit of slavery. Di bawah roh perbudakan. Siapa Pak di bawah roh perbudakan? Orang-orang di bawah hukum Taurat. Sederhana gitu aja. Pengawasan. Ketika Yesus datang, iman datang. Kok gampang Pak? Sekali percaya gitu doang kita diubah kebet gitu. Tenang saudara, iya posisi saudara itu langsung putra. Karena di dalam Yesus. Gimana Pak? Saya masih banyak gagal. Tenang. Yesus di dalam saudara. Ciptaan baru saudara. Saudara percaya. Terima. Pelan-pelan aja terima. Makan terus. Yesus. Tapi bukannya seperti masih di bawah penuntun Pak. Iman aja terima saja. Ya, jadi standarnya hukum Taurat bukan you do the best. You do perfectly. Kau lakukan sempurna. Jadi saya, Pastor Prince itu mendukung hukum Taurat
hanya sesuai standar dan tujuannya. Jadi kontekstual dong ya. Konteksnya apa? Kalau untuk orang di luar Yesus, ya silahkan aja. Karena itulah tujuannya, supaya orang sampai kepada kepada akhir daripada upayanya gitu. Jadi kita ini memiliki Roh Kudus, Spirit of Sonship. Itulah yang menjamin kita ya penerima hak waris. Jadi hukum Taurat itu mengungkapkan semua kekurangan, semua kedosa orang. Disingkapkan semua. Tetapi kasih karunia itu menunjukkan segala kecukupan, menunjukkan segala suplai Kristus bagi kita. Jadi ketika seorang sudah mendengar hal ini, ya apalagi saudara terus sudah mendengar bagian yang pertama, oh covenant seperti itu, saudara itu cepat-cepat lari udah. Saudara dan saya itu ketika seharusnya lari keluar dari penghukuman hukum Taurat kepada juru selamat, yaitu kasih karunia Kristus. Jadi hukum Taurat dengan kasih karunia atau unmerited favor ini itu dua kutub yang sangat sekali berbeda, ekstrim berbeda, sama-sama katakan ekstrim berbeda. Dan saudara nggak usah malu, saudara di bawah kasih karunia sepenuhnya. Hukum Taurat itu menuntut, tetapi unmerited favor itu mensuplai. Sekali lagi, hukum Taurat itu mengutuk saudara. Masa saudara nggak mau lari dari kutukan? Tetapi kasih karunia itu membuat orang berdosa benar. Makanya disebutnya gini, Allah benar untuk membuat orang berdosa benar. Itulah kebenaran Allah. Kalau di bawah hukum Taurat dikutuk habis. Kok di perjanjian baru dia kasih enak-enak, nanti enak dong bikin dosa. Jangan takut. Sekali lagi jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena Allah merubah kita dari dalam keluar. Justru kalau saudara tulus, haus, rindu perilaku saudara, atau keterikatan saudara, atau semua dosa saudara yang mengikat, yang menjadi beban berat dalam kehidupan saudara, itu bisa lepas. Saudara bisa lepas dari siklus dosa. Saudara bisa lepas dari siklus kekalahan. Satu-satunya jalan, satu-satunya harapan ada di bawah kasih karunia Kristus, saudara. Hanya dan hanya jika. Roma 6 ayat 14, saudara boleh lihat. Ya, jadi kasih hukum Taurat itu pelayanan kematian. Tetapi kasih karunia itu roh yang menghidupkan. Pelayanan kehidupan. Hukum Taurat itu selalu mengungkapkan, menyingkapkan semua kekurangan. Kasih karunia menunjukkan kecukupan kita, suplai kita dalam Kristus. Hukum Taurat itu orang berdosa itu ditinggalkan. Tetapi dia kasih karunia, sekalipun kita gagal, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Hadiratnya selalu kontinu, kekal, terus menerus, berkesinambungan, menyertai kita, saudara dan saya. Itulah jaminan saudara good sukses. Ya, seperti di dalam buku ini, Tuhan mau kita itu sukses baik, supaya namanya dipermuliakan melalui kita. Pastikan dia nggak pernah meninggalkan kita di bawah kasih karunia. Ibrani 13 ayat 5. Saya senang baca ayat ini. Diulang-ulang nggak apa-apa. Bagian B ya. Karena Allah telah berfirman, Allah sendiri telah berfirman, bukan manusia, bahkan bukan Rasul Paulus atau Pastor Chris atau Melki. Allah sendiri berfirman, aku sekali-kali tidak akan, double negatif. Sama-sama katakan, ya, aku sekali-kali tidak akan, double negatif. Strong, sangat kuat. Ya, tidak akan apa Pak? Membiarkan engkau atau forsake you. Mencampakkan engkau, membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan, sekali lagi meninggalkan engkau atau leave you. Sekali-kali tidak akan pernah mungkin
Sekalipun kita gagal. Karena itu kita sadar akan kebenaran. Sama-sama katakan sadar akan kebenaran ini. Bukan sadar akan dosa. Kita tidak mungkin dicampakkan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror. Lebih daripada pemenang. Kenapa? Yesus telah menang. Sama-sama katakan Yesus telah menang. Yesus telah tebus. Yesus telah menang atas maut. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti yang ditebus adalah kita. Dia mengasihi kita. Dia itu menang atas maut untuk saudara dan saya. Ya. Dia mengasihi kita. Kita terima pewahyuan bahwa kita adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Hukum Taurat terus memberitahu bahwa kita telah gagal, siklus kekalahan, kamu gagal, tetapi kasih karunia, unmerited favor menunjukkan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan, saya adalah lebih daripada pemenang. Ingat ya, hukum Taurat tinggalkan. Di bawah hukum Taurat, pengawasan itu hanya membawa kita kepada Kristus. Kita sudah di dalam Kristus. Ini siklus kekalahan. Menunjukkan kekalahan kita, kekurangan kita, kesalahan lagi, kekalahan lagi. Tapi kita baca tadi apa? Di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya pemenang, lebih daripada pemenang. Oh itu Pak, maksudnya apa Pak? Maksudnya begini. Ketika dulu ada petinju namanya Muhammad Ali. Dia bertinju, dapat $1 juta kalau dia menang di ring tinju. Dia yang bertinju dulu saudara itu 15 ronde. Coba bayangin ya. Babak belur, pukul-pukulan, 15 ronde dia menang. Ketika dia mendapat hadiah daripada promotor $1 juta, istrinya tinggal peluk, cium dia, kamu menang, selamat, dan uangnya buat dia. Itu lebih daripada pemenang. Ya, jadi kita mulai melihat bahwa ikatan perjanjian baru kasih karunia berdasarkan janji yang lebih tinggi. Sama-sama katakan, janji yang lebih tinggi. Kita yang gak masuk ring, tetapi kita yang menerima. Seperti istri Muhammad Ali misalnya dulu. Baca ayatnya, Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Sama-sama katakan, jauh lebih agung. Ya, pelayanan apa Pak? Bukan pelayanan kematian tentu saja, tapi pelayanan roh yang menghidupkan. Amin. Sama-sama katakan roh yang menghidupkan. Lebih agung. Lebih agung Pak, lebih agung. Saya bersukacita, saya berbesar hati memberitakan kabar baik kasih karunia seperti ini. Bukan pelayanan kematian, pelayanan menghidupkan. Roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Saya memberitakan saudara bukan hanya sehat, kuat, segar, dimudahkan, makmur. Dimudahkan saudara, bukan hanya sembuh maksudnya, dimudahkan. Lebih agung. Karena ia menjadi pengantara. Pengantara itu apa sih Pak? Intercessor. Intercessor apa Pak? Advokat. Saudara, kalau ada orang mengalami masalah hukum, oh dia hire atau sewa pengacara. Jadi pengacara yang mewakili terhukum ini untuk di pengadilan. Nah, Tuhan Yesus sebagai pengacara kita, sebagai pengembala kita, sebagai intercessor kita, dan disebutnya intercessor atau pengantara perjanjian yang baru, yang lebih mulia, perjanjian yang lebih mulia. Ya keren saudara, nggak mungkin kalah, dia sudah menang. Sama-sama katakan Yesus sudah menang. Buat saudara dan saya. Sudah menang. Haleluya, makanya lebih dari pemenang itu luar biasa ya. Ya, jadi lebih agung pengantara yang perjanjian. Ya, covenant perjanjian baru. Ingat ya, Yesus itu bukan pengantara perjanjian atau covenant perjanjian lama. Bukan, salah tempat saudara. Kalau saudara masih ngotot gitu ya, atau bertekad, wah nggak bisa, saya nggak mau, saya menolak tuh, pokoknya tuh yang diberitakan sama pendeta Melkisedek Tanok, pokoknya saya tolak habis-habis tuh, sesat tuh begini. Saudara ngotot gitu, saudara, nggak ada Yesus di situ. Saudara nggak ada pembela.
saudara urus diri sendiri. Silahkan aja. Tapi jangan ya. Ya, dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Janji yang lebih tinggi. Sama-sama katakan janji yang lebih tinggi. Tuhan itu bukan hanya berjanji, Tuhan itu bersumpah. Saudara memperoleh berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Anaknya Pak, segalanya sangat banyak. Berlimpah-limpah. Tuhan bukan hanya berjanji, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Makanya disebutnya ikatan yang lebih tinggi. Mustahil gagal. Kita nggak mau dikadalin lagi. Pelan-pelan ya, saya tidak mau dikadalin iblis gitu aja. Nggak mau. Jadi kasih karunia Kristus jauh lebih unggul. Ya, lebih agung, lebih mulia dibandingkan hukum Taurat. Ada kemuliaannya? Ada. Tapi terbatas. Saudara mau kemuliaan pelayanan kematian, apa kemuliaan yang jauh lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada roh yang menghidupkan? Tentu yang roh yang menghidupkan. Amin. Ya. Jadi kalau di hukum Taurat, Anda yang harus lakukan. Silakan. Bebannya pada manusia. Saudara dosa aja saudara yang harus urus. Saudara yang harus urus dosa saudara. Ya, dan hukum dosa adalah maut. Ya, tetapi Yesus telah lakukan bebannya pada Yesus. Ya, bebannya pada Yesus. Ini tentang sadar diri sendiri atau sadar Kristus. Ya, kenapa hal-hal ini disembunyikan? Pak, ada yang orang bilang, begitu bagus ya, begitu luar biasa. Saya pikir saya udah baca, saya udah renungkan, saya sudah dengar apa yang Pak Melki sampaikan. Nggak ada yang salah ya. Kenapa disembunyikan dong? Kok nggak bisa dilihat oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang eksklusif itu ya? Para lulusan-lulusan sekolah teologi yang tinggi-tinggi. Ya tadi saya katakan. Jawabnya supaya saudara bisa dikendalikan. Sampai ketakutan itu memanipulasi orang banyak. Saya udah kenyang, saudara. Ketika dulu saya melayani dari bawah gitu, dari tidur di gereja, saya udah ngeliat gitu. Kenapa sih hamba Tuhan ini? Kenapa sih pendeta saya dulu itu? Kok kalau ngomong manipulasi orang ya? Ketika dia melayani di rumah seorang kaya raya sekali, saya dengerin dia ngomongin, oh saya memang suka melayani setiap kali, saya mendatangi semua sel grup di bawah saya. Ya saya akan datang rutin ke tempat Bapak. Tapi dalam hati saya bilang ini, perasaan dia nggak pernah datang kepada sel grup yang di belakang rumah dia. Yang di kampung. Fakta ya. Jadi ajaran-ajaran tradisi itu bukan firman Tuhan. Yang membuat orang ketakutan, dimanipulasi, bukan firman Tuhan. Yang membuat orang dituntut, didakwa, dibebani dengan beban-beban, yang menurut firman Tuhan katakan, kalau ahli Taurat orang Farisi itu kasih beban yang dia sendiri nggak pikul. Itu bukan firman Tuhan. Pastikan kita menerima pelayanan yang didirikan di atas perjanjian baru, kasih karunia, dan bukan percampuran. Itu kalau ngomong pastikan tuh jangan sampai di percampuran. Ya, karena ada pelayanan yang keluar masuk. Oh, siapa bilang Pak Melki? Saya juga percaya. Saya lebih kasih karunia. Ada orang gitu tuh ya. Kenapa? Karena saya juga kasih karunia. Saya tidak buang tuh hukum Taurat. Beda ikatan perjanjian. Ya, itu namanya perjinahan rohani. Saudara sudah dibebaskan dari suami lama hukum Taurat. Dengan jalan kematian Kristus sudah disediakan kematian. Dan saudara telah dibangkitkan bersama Yesus dan menjadi milik suami yang baru, yaitu Yesus. Saudara balik lagi kepada mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat atau diri sendiri, upaya diri, ya, itu namanya keseimbangan, Pak. Bukan. Ya, apa yang manusia katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran. Itu namanya perjinahan rohani. Oh, itu kan kata Bapak. Enggak, ya. Kita
lihat ya, bahwa Tuhan itu benar-benar membenci percampuran. Tuhan itu enek dengan percampuran. Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak ada seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur yang baru. Perjanjian, ikatan perjanjian kasih karunia. Penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Anggur yang baru. Roh Kudus. Pelayanan roh yang menghidupkan. Kantong kulit tua yang kaku, yang nggak bisa bengkok, yang lempeng aja dia. Salah ya salah. Dihukum, mati hukumannya. Hukumannya hukum mati aja semua. Nggak ada hukum hidup, nggak ada. Iman Pak, iman. Nggak ada iman di sini. Lakukan. You do. Do. Kali ini dan. Apa itu Pak? Lakukan. Selesai. Ya pilih yang selesai dong. Ah, pinter itu namanya. Tapi jangan mau keseret lagi. Karena kalau dicampur, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya, kedua-duanya terbuang. Jadi kalau kenapa Tuhan enek, Tuhan benci percampuran, dihukum dong Pak. Tuhan nggak menghukum lagi. Tuhan tuh greget gitu. Menyayangkan sekali, dia udah bayar, dia sudah mati anaknya di kayu salib. Mengharapkan lagi ke sini. Percampuran. Kalau gitu yang ngajarin nggak benar tuh. Iya, makanya hati-hati. Sekarang makanya dengar yang benar. Karena kedua-duanya kan rusak. Baik hukum Taurat maupun kasih karunia. Kenapa Pak bisa gitu? Karena efektif kembali kepada hukum Taurat. Tapi hukum Tauratnya juga rusak. Kenapa? Karena tujuannya Tuhan supaya orang pada akhir daripada upayanya, usahanya atau tekadnya nggak berlaku. Gimana bisa gitu Pak? Iya, kasih karunia dijadiin bat serep. Pokoknya you the best, you do the best deh. Lu kamu lakukan di bawah hukum Taurat ini, di bawah upaya kamu tuh sepenuhnya. Nanti kalau kurang, Tuhan yang penuhi. Tuhan dijadikan ban serep. Nggak ada di Injil yang seperti itu. Nggak ada di Alkitab yang seperti itu, saudara. Entah saudara dibawa ikatan perjanjian baru, kasih karunia, unmerited favor, kemurahan yang tidak layak saudara terima, atau saudara di bawah ikatan perjanjian hukum Taurat lama. Nggak bisa tengah-tengah Pak. Nggak ada. Campuran itu merusak baik tujuan hukum Taurat dan merusak kasih karunia anggur. Baik kantongnya, baik anggurnya rusak. Karena efektif kembali kepada penghukuman. Jadi uji segala sesuatu, baca Alkitab sesuai konteks. Sekali lagi ya, konteks itu kalau bahasa Inggris kan konteks. Kalau teksnya diambil tinggal konnya. Kon itu artinya penyesatan. Ya, kepada siapa? Pokoknya intinya gitu, kepada siapa? Saudara paling bawah dulu ya. Kita itu pakai bawa otak kita itu untuk tahu ya, check and recheck. Alkitab kita jelas ya, misalnya penyakit dan kecelakaan itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan memikul dan menanggung penyakit kita, menebus kecelakaan kita seperti saya katakan berulang-ulang. Coba cek lagi ya, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini tentang apa? Tuhan memilih kita, Tuhan di pihak kita ya. Nah ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pak, maksudnya apa sih ayat ini? Ini kan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam pertanyaannya. Jika Allah di pihak kita, ya berarti Allah memang di pihak kita dong. Iya kan? Siapakah yang melawan kita? Berarti Tuhan nggak melawan kita. Kita dapat berkata, Tuhan di pihak saya dan tidak melawan saya. Lawan kita siapa? Ya iblis, pencuri, pembunuh, pembinasa. Pembuat, namanya juga dia, namanya semua nama penyakit ya dia semua. Namanya celaka, bencana ya dia semua. Dia sumbernya semua itu. Kita apa? Yesus.
Jadi Tuhan selalu di pihak kita, bukan melawan kita. Ketika Tuhan di pihak kita, dia adalah kesembuhan, mengalir kesembuhan. Dalam setiap sel, dalam setiap jaringan, dalam setiap anggota tubuh kita. Kenapa? Kenapa gitu Pak? Tuhan di pihak kita. Buktinya apa Pak? Ya gampang saudara. Saya adalah Yehova Rafa misalnya. Tuhan itu bukan penyembuh loh. Tuhan itu kesembuhan itu sendiri misalnya. Ya, jadi kembali kepada pernyataan awal. Kita ini nggak usah malu dengan tepat memisahkan, ya, nggak usah tersinggung dengan Tuhan itu memisah-misahkan gitu. Oh, ini untuk Yahudi, ini untuk non-Yahudi secara umum, tapi ini untuk gereja. Gimana Pak misalkannya? Ya tadi saya udah ajarin berulang-ulang. Tuntutan, pelayanan kematian. Supply, pelayanan kehidupan. Ya, jadi ada suatu nasihat dahsyat dari penerjemah Alkitab bahasa Inggris pertama abad ke-16. Namanya Mills Coverdale. Ya buat pengetahuan aja saudara ya. Penting gak penting. Tapi dia itu penulis, dia bilang gini intinya. Baca Alkitab sesuai konteks. Sama-sama katakan konteks. Tentang siapa, kepada siapa. Berarti kepada siapa itu yang paling penting. Ini tentang Yahudi, kepada orang Yahudi. Dengan perkataan apa, kapan, di mana, tujuan apa, kondisi apa. Pertimbangkan apa yang sebelum dan apa yang sesudahnya terjadi. Kita nggak usah malu. Kalau nggak ngerti, ada Roh Kudus. Roh Kudus pasti di pihak Kristus, pasti memberitakan Yesus. Roh Kudus yang memberitakannya kepada saudara melalui saya. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kan itu saya katakan di awal. Saudara dengar, ini tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita nggak usah malu. Yang malu adalah iblis dan mafia-mafia agama. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, kami tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sekarang begitu jelas. Kami tidak mau lagi di bawah Old Covenant. Covenant yang lama. Ikatan perjanjian, hukum Taurat, pelayanan kematian yang lama. Tetapi kami sepenuhnya yakin berlari dari yang lama kepada yang baru, Yesus Kristus. Yaitu ikatan perjanjian kasih karunia. Perjanjian baru. Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Injilnya Paulus. Yang memerdekakan. Hukum roh yang menghidupkan. Sepenuhnya kami sadar Tuhan. Bahwa kami memiliki semua apa yang Yesus sudah bayar. Overpayment, lunas, sempurna Tuhan. Dan kami tidak mau lagi dikadalin oleh iblis. Kami tidak mau lagi konyol bahkan. Atau mengulang kebodohan-kebodohan, ditipu oleh mafia agama, ditipu oleh tipuan-tipuan kontroversi, tembok-tembok kontroversi dari iblis. Kami jelas Tuhan, kami tahu Engkau begitu merindukan, begitu menantikan kembali kami di rumah Bapa yang penuh berkat. Terima kasih Bapak Tuhan, begitu baik kepada kami. Saudara, kalau saudara yang mendengar tayangan ini belum menerima Yesus dan saudara berkata, saya mau menerima Kau Tuhan Yesus yang memberikan kepada saya ikatan perjanjian baru yang luar biasa yang saya dengar hari ini. Saudara dapat berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menerima Engkau masuk dalam kehidupan saya menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat bagi kehidupan saya. Saya percaya Tuhan bangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya adalah anak-Mu, milik-Mu, menerima semua suplai Tuhan yang tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau hidup di bawah kasih karunia radikal, kasih karunia murni, kasih karunia yang superabound, yang berlimpah-limpah. Dan tidak mau lagi mengharapkan
diri saya sendiri, upaya saya, usaha saya di bawah hukum Taurat. Pelayanan kematian. Tidak mau lagi, Tuhan saya mau hidup. Saya nggak mau mati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.